Dan kita sudah melalui proses untuk push baby out pada hari ini dengan baik ya, dan sudah runut latihannya. Sekarang aku buka diskusi untuk mam di sisa-sisa waktu yang masih ada. Dari Mom Ayu Fatika, pijat perineum berapa menit Bu Bidan agar lentur saat proses persalinan? Ini saran dari Bu Bidan. Mulailah mengenal pijat perineum di usia 35 weeks. Lakukan perkenalan, ini sifatnya berkenalan dulu dengan pijat perineum, karena kalau belum pernah pijat perineum, pijatan pertama tuh berasanya pedes gitu di perineumnya. Paling tidak seminggu 1 kali. Lalu setelah itu 36 minggu bisa dilakukan seminggu 2 kali ya. Lalu setelah itu di 37 minggu boleh setiap hari. Sekali melakukan paling tidak butuh waktu sekitar 15 menit ya untuk pijat perineum. Kalau ada istirahatnya sama lakukan relaksasi itu bisa sampai 30 menit. Thank you Mam Ayu. Kalau masih belum pernah melakukan, cari praktisi untuk bisa membantu Mam Ayu lakukan dan Mam yang lain. Mam Tias 36 week Surabaya, Bubit kenapa jadi agak mengantuk ya setelah latihan? Itu artinya capek. Iya, boleh, gak apa-apa. Setelah latihan, misalnya latihannya setiap malam sebelum tidur, jadi kalau habis latihan terus bobo, ya. Ya, boleh. Mam Yuyun Cilacap 35 weeks Bu Bidan, kalau tadi saat praktek posisi mengejan, panggul dan tulang kemaluan rasanya sakit sekali, wajar nggak ya panggul dan tulang kemaluan? Oh, yang praktek posisi mengejan yang mana nih? Yang terlentang ya? Untuk kaki dibuka ditutup ya. Nah, khusus kalau untuk masalah di tulang kemaluan rasanya sakit atau panggul yang rasanya sakit, kemungkinan perlu dianalisa kembali apakah Mam ada permasalahan di PGP atau pelvic girdle pain atau ada masalah SPD. Nah, kita lihat bagian sakitnya sebelah mana. Kalau memang sakit banget, jangan buka panggulnya terlalu lebar dulu. Jadi latihannya agak ditutup dulu, lalu buka pelan-pelan aja, ikuti arah yang buka bersama-sama, lutut kanan, lutut kiri gitu ya, lalu bukanya pelan-pelan dengan dikasih bantal kanan dan kiri, dikasih bantal penyangga. Contohnya kayak gini, boleh dibantu Pak. Jadi kalau misalnya masih sakit, jadi jangan latihan yang langsung dibuka seperti ini ya, jangan latihan yang langsung dibuka begini, ini nanti tambah sakit. Tetapi latihan yang bawahnya gini dikasih bantal kanan dan kiri ya. Nah kayak gini, oke. Jadi ada tekanan, kita buat latihan kembali kayak gini, buka kembali. Jadi kita batasin dulu untuk melatih di bagian tulang panggul dan tulang kemaluan. Cuman memang harus disertai beberapa latihan-latihan yang hubungannya untuk pelvic girdle pain atau untuk di bagian tulang kemaluan yang nyeri ya. Kayaknya ada kelasnya yang restoratif ya, prenatal yoga restoratif. Nah, silahkan akses ya untuk prenatal yoga restoratif. Thank you. Next, lalu ada mana lagi nih? Bubit, Bubit mana sebentar? Aku manjat dulu. Oh ini sampai sini. Yang sudah mepet gini gimana Bu? Ya udah lakuin aja sampai menunggu tanda lahirannya. Ini kan sekarang Mam Lina masih belum ada kontraksi kan, gelombang rahimnya masih aman, pijatan rahim masih aman ya kan. Gunakan waktu di last minute ini untuk berlatih harian ya. Jadi mantapkan dalam pikiran bahwa harus bisa tahu prinsip kerjanya push baby out ini berlawanan dengan Kegel exercise itu dulu. Lalu mantapkan untuk bisa tahu kerjanya saat mengejan, berarti aku harus melepaskan otot di area anusku dan aku bisa melepaskan otot di area vaginaku. Kan beda nih sama yang Kegel exercise tadi kan ditarik semua. Ya, cara paling gampang adalah toilet training. Perhatikan saat buang air besar, kerja anusnya itu seperti apa ngeluarin fesesnya. Mulai dari mulesnya, perjalanan fesesnya turun sampai dia plung kayak gitu, itu rasakan. Itu toilet training paling gampang di last minute kayak gini ya. Selamat mencoba.
Nah, terus abis itu Mom Iren, Bubit kalau provider support dengan posisi terlentang, kadang kaki suka kram, ada saran nggak ya Bubit? Pijat perineum dibantu dengan baby oil. Pijat perineum jangan pakai baby oil, no. Bisa iritasi nanti. Silakan pakai untuk virgin coconut oil atau extra virgin coconut oil atau extra virgin olive oil, ya. Silakan, atau minyak kelapa aja, malah aman. Kalau misalnya punya vegetable oil kompleks, bisa dicampur dengan essential oil murni. Jadi pakai lavender bisa, pakai geranium bisa, itu bisa membantu melenturkan perineumnya. Terus, Mom Eka, kalau saat latihan nafas dan mengejan tadi perut kerasa kencang gimana Bubit? Istirahat dulu kalau memang ada kontraksi, ya. Jadi dengarkan alarm tubuhnya ketika melakukan latihan. Kalau ada kencang yang dimaksud ini apakah ototnya yang menegang atau rahimnya yang berkontraksi? Ini yang Bu Bidan harus bisa membayangkan. Yang lebih tahu Mom Eka ya. Kalau terjadi ada kontraksi, maka hentikan latihan karena masih 33 weeks dan lebih ke bed rest dulu, istirahat dulu. Mom Yuyun 35 weeks, betul Bubit, dan saat miring juga. Nah, gitu. Jadi harus disangga dengan menggunakan bantal ya. Jangan terlalu banyak membuka kaki dulu. Latihannya ada kayaknya di latihan prenatal yoga restoratif. Bener nggak Kakak Momot? Kayaknya. Nah, oke, nanti biar dijelasin sama Kak Siska lagi ya, sama Momot Siska. Untuk Mom Abelia 29 weeks, Bubit masih bingung antara gerakan dan nafas dipakai untuk saat apa? Oke. Gerakan dan nafas dipakai saat apa? Gerakan dan nafas dipakai saat apa? Ya, tadi Bu Bidan ngajarinnya di awal adalah kita fokus nafas dulu. Nafas sudah clear. Lalu kita latihan gerakan dulu. Gerakan sudah clear. Lalu yang terakhir latihannya tadi adalah aplikasi antara nafas dan gerakan. Apakah mom yang lain juga bingung? Masih ada yang bingung seperti Mom Abelia? Atau sudah jelas? Jadi nanti coba dibuka lagi recordingnya, kurang lebih di 3-4 hari lagi recording udah siap. Kebetulan Mom Abelia masih 29 weeks, jadi masih ada waktu untuk membuka recordingnya lagi ya. Mom Ayu Fatika 36 weeks, Bu Bidan, saat kemarin saya ikut kelas yang active birth, jika posisi setengah duduk bagian bokong diganjel kain sedikit agar tulang sakrumnya bisa bergerak bebas. Ya, tergantung dengan kondisi ya, tergantung dengan kondisi. Kalau misalnya mom berada di atas kasur dan kasurnya udah nyaman, udah empuk ya, tanpa diganjel dan artinya tidak jeglong kasurnya, itu seringkali udah bisa terbantu. Tetapi kalau kasurnya dia empuk tapi jeglong kayak gitu, ada cekungan, diganjel pakai kain, itu membantu supaya bisa lebih nyaman dan bergerak bebas. Nggak apa-apa, itu teknik, variasi teknik. Jadi silakan dicoba-coba dan dirasakan. Mom Lina, maksudnya pijat perineum bagi yang sudah 38. Langsung geber setiap hari. Lakukan, kalau ada nih Bu Bidan, ada ibu hamil yang rumahnya Semarang, Bu Bidan kliniknya di Ungaran. Nah itu main ke klinik tuh pagi sore gitu, karena memang masuk di pasukan last minute itu tadi ya, pagi sore. Jadi kalau memang Mom Lina belum pernah sama sekali, cari praktisi bidan yang bisa membantu pijat perineum. Misalnya Dad bisa ikut bantuin pijat perineum di rumah, maka pertama ajak Dad, minta latihan hands on langsung praktek ya sama bidannya, terus nanti bisa dilakukan di rumah gitu ya. Lalu Mom Eka, kalau tulang kemaluan sakit apakah posisi bayi sudah masuk panggul? Belum tentu. Di tulang kemaluan itu kayak gini, ini tulang kemaluan nih, ini namanya tulang kemaluan. Tempatnya ada di sini. Ini tulang kemaluan ya. Jadi dia posisinya gini. Kalau tulang kemaluan sakit, itu artinya di dalam tulang kemaluan ini ada hormon relaksin namanya. Dia bisa melebar begini kayak karet, terus akan kembali. Nah, kepala janin ketika dia sudah masuk ke panggul begini, itu dia akan meregang. Ini yang bikin nyeri.
kayak gitu. Meregang, harusnya kan bisa meregang dengan enak ya. Tapi kalau kekurangan hormon relaksin, maka dia seperti karet yang udah lama nggak kepake, ngekrek kayak gitu. Itu yang bikin sakit ya. Oleh karenanya perlu banyak-banyak untuk relaksasi. Habis itu diniatkan untuk bagian tulang panggulnya atau tulang kemaluannya bisa lebih lentur, elastis. Latihan-latihannya juga cari yang mendukung. Mom Teresia, Bu Bidan, tadi di slide yang pelvic floor saya kayaknya termasuk yang tegang. Ini berarti latihan apa yang harus sering dilakukan? Oke. Yang masuk pelvic floor yang menegang, maka pas banget untuk melakukan semua latihan yang sudah kita latih tadi. Karena kita latihannya tadi ada latihan untuk merilis otot dasar panggul. Ya, prinsipnya merilis otot dasar panggul adalah apa tadi? Kita berlatih, misalnya kita menarik nafas, lalu kita keluarkan, rilis otot anus, rilis otot vagina. Dengan dorongan merilis, bukan menarik kalau menegang, ya kan? Kalau otot dasar panggulnya lemah, maka kita latihannya Kegel exercise supaya kita latih jepit, lepas gitu. Mom Rara Hayu 35 weeks, pijat perineum ada kelasnya nggak? Ada di VIP kayaknya. Jadi di Telegram VIP nanti aku coba tanyain lagi. Biasanya kalau untuk Telegram VIP, siapa yang tadi malam ikut meditasi kehamilan sama Bu Bidan? Nah, itu salah satu contoh untuk program-program dari Smilebirds yang gratis gitu, yang sudah mengikuti atau jadi member kayak gitu di grup VIP. Nanti bisa Momot jelasin lagi ya. Tadi pas latihan yang narik lutut sambil posisi tidur, kok paha kanan kiri saya geter. Bener. Itu paha kanan kiri geter, itu artinya butuh dilatih karena rasanya tegang. Ya gitu. Dan geter itu adalah sebagai sebetulnya sarana tubuh untuk stress release atau melepas ketegangan gitu. Oleh karenanya mumpung 35 weeks ya, Mom Rara, ayo segera latihan supaya nanti getarnya semakin hilang ya. Mom Dita 35 weeks sedang SPD, nyeri tulang kemaluan paha dalam. Apakah boleh latihan yang angkat kaki dan open hips? Prinsip kalau latihan-latihan yang membuka panggul dan hubungannya membuka tulang kemaluan, dengarkan suara dari otot-otot tubuhmu. Kalau terasa tidak nyaman berarti jangan dipaksakan. Oke? Kalau terasa nyaman boleh dimulai dengan hitungan pelan. Mom Ragilia 39 weeks Dumai, kalau belum masuk panggul apa masih bisa ya Bu Bidan untuk latihan mengejan? Bisa dong. Nah sekarang kalau belum masuk panggul segera lakukan latihan untuk membuka panggul. Paling tidak standar latihannya adalah sering-sering untuk squat ya, deep squat atau semi squat, jongkok berdiri, pelvic rocking exercise, lalu jalan yang cepat, lakukan shoulder shifting, shoulder shaking, dan lakukan untuk SLR atau side lying release. Ya, dibantu suaminya ajakin belajar ya. Oke, terakhir Mama Belia 29 Semarang, baik Bubit, nanti saya rewatch karo 29 week tapi tulang kemaluan dan selangkangan sebelah kiri sudah sakit, apa normal? Berarti sebenarnya sudah bersyukur ya dikasih alarm lebih awal, artinya latihannya harus lebih rajin.